Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi kita hari ini untuk melanjutkan karya kita yang pada video sebelumnya ya teman-teman. Waktu itu kita memang sudah ini ya mengikuti beberapa tahapan pembuatan replika lebah dari karet ban bekas ya teman-teman. Kemarin kita hanya mengambil salah satu contoh bagaimana pemasangan pemasangan ban di rangka kaki ya teman-teman ya. Untuk hari ini seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa untuk pemasangan kaki ini kita tidak melanjutkan sampai selesai. Namun pada waktu itu kita sudah membuat tutor ya bagaimana pemasangan kaki ini ya teman-teman ya. Nah, pada waktu itu sudah kita tayangkan bagaimana teknik pemasangan ban di rangka kaki ini teman-teman ya. Untuk yang ini terus kita lanjutkan pemasangan yang ini, walaupun itu tidak kita liput, namun secara teknis pemasangan ban untuk rangka kaki ini sama ya dengan proses yang ini. Jadi teman-teman mungkin juga sudah paham bagaimana proses pemasangan karet di rangka kaki ini ya teman-teman. Dan untuk hari ini kita sudah melihat ya semuanya sudah terpasang semua dengan rapi ya teman-teman ya. Ini sosok bentuk dari kaki bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, kita rangkai sedemikian rupa sehingga bentuknya sangat apik ya teman-teman ya. Mendekati dengan uh, tipe atau lebah serangga yang estetik ya teman-teman ya, yang unik dari karet ban ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk kelanjutan hari ini kita akan coba membuat rangka sayap ya teman-teman ya, rangka sayap yang nanti akan kita pasang di sini teman-teman. Makanya ini kita belum bisa untuk memasang ditutup ban ya, karena kita harus merangkai rangka sayap sebelum kita pasang daunnya ya teman-teman ya. Sebelum kita pasang daun sayapnya, kita buat dulu rangka sayap yang akan kita las di bagian ini teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya berapa panjang sayap yang akan kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita ukur dulu dari sini, kurang lebih 52 ya teman-teman ya. Jadi sayap itu enggak sampai menutupi sepanjang ini, kita batasi sayap itu sampai ke ukuran 52 ya teman-teman. Ini untuk panjangnya ya teman-teman ya. Namun yang kita butuhkan adalah ukuran panjang yang apabila dilengkungkan dia akan memanjang sepanjang ini ya teman-teman, kurang lebih. Atau kita panjangkan sedikit teman-teman ya, kita panjangkan 55 cm teman-teman. Jadi kalau ini kita ambil dua ukuran atau ukuran panjang atau lebarnya sayap itu, rangka luarnya teman-teman, jadi 50 dikali 2 jadi 100, 1 meter ya teman-teman ya. 1 meter kita nanti ada kelebihannya untuk lengkungan ya teman-teman ya, untuk lingkaran tekuan kita lebihkan kurang lebih 30 cm teman-teman, atau 40 cm. Jadi kita butuh panjang besi untuk rangka sayap ini bagian luarnya ya teman-teman, kurang lebih 1 meter 40 ya teman-teman ya. 1 meter 40 ditambah 10 jadi tadi 55, jadi 1 meter 10 ditambah 40 jadi 1 meter setengah teman-teman. Jadi kita butuh 1 meter setengah teman-teman ya, kita butuh 1 meter setengah. Oke, kita potong dulu teman-teman. Kita menggunakan besi 6 ya teman-teman, besi 6 yang terkecil teman. Jadi besi 6 itu ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang SNI, ada juga yang kecil itu ukurannya lebih kecil ya teman-teman ya.
jadi ukuran besi 6 yang kecil kita gunakan ini, dia bisa lebih lentur dan lebih pantas untuk apa? Untuk rangka sayap teman-teman. Jadi kita potong dulu sepanjang 1,5 meter teman-teman. Kita ukur dulu sepanjang 1,5 meter. Kita coba ini 1,5 meter teman-teman. 1,5 meter segini teman-teman ya. Nah, kita batasi pakai kapur. Nah, kemudian kita potong teman-teman ya. Potong sepanjang 1,5 meter. Teman-teman, karena kita akan membuat kiri dan kanan, kita potong langsung 2 aja teman-teman, biar sekalian kita bisa membuat 2 ukuran sayap yang sama kiri dan kanan. 1,50 meter. Oke teman-teman, nah, selanjutnya kita akan membuat satu bagian dulu, satu sisi dulu, yang lengkungannya nanti kita akan mal lagi untuk lengkungan sayap yang bagian sebelahnya teman-teman. Jadi kita bentuk dulu satu ini ya teman-teman ya, kita bentuk satu dulu yang ini. Kita pakai alat bantu ya teman, alat pembengkok besi ini teman. Kita luruskan terlebih dahulu bagian yang belum sempurna, kita luruskan dulu. Oke. Nah ini tadi kita batasi ukuran 55 ya teman-teman ya. Ukuran 55 itu adalah panjang sayap. Ukuran 55 panjang sayap teman-teman ya, sampai segini teman-teman ya. Ukuran 55, coba kita batasi ukuran 55, ini adalah panjang sayap teman-teman ya. Panjang sayap 55. Jadi 55 ini kita akan posisikan di bagian ujung ya teman-teman ya. Akan kita posisikan, kita lengkungan, karena ini juga besinya tidak terlalu tidak terlalu keras ya, lunak teman-teman. Besi ini kita bisa buat lengkungan seperti ini. 55 lengkungan seperti ini teman-teman, dan kita proses melengkungkan dulu teman-teman ya, baru nanti kemudian kita bentuk. Karena ini sangat lunak, kita butuh lengkungan. Teman-teman, kita lihat lengkungan ini yang kita biasa buat untuk ini teman-teman. Untuk apa? Untuk lembar sayap, daun sayapnya lebah teman-teman ya. Kita bentuk seperti ini. Kita lakukannya bagian sebelah dulu teman-teman ya. Bagian sebelah sisi dulu, sisi sebelahnya, sampai kita mendapatkan bentuk sayap yang kita inginkan teman-teman. Namun di bagian depan sini teman-teman ya, di bagian apa, ujung dari ini yang akan kita las nanti, ukurannya harus sama ya teman-teman ya, paling enggak sejajar ya teman-teman, paling enggak sejajar ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, kita bisa letakkan di sini, kita bisa lihat sambil kita perhatikan posisi-posisi yang perlu lengkungan. Ini teman-teman ya, ini adalah lengkungan bentuk dari sayap lebah teman-teman ya, sayap lebah. Nah, kita bentuk seperti ini teman-teman ya. Kita beri ukuran dikit di sini,
Ini hanyalah sebagai pertama, ini memang untuk ini teman-teman, untuk membuat mal pertama. Jadi bentuk yang seperti ini kita buat dulu untuk sebelahnya. Kemudian untuk yang sayap yang kedua, kita tinggal mengikuti lengkungan ini teman-teman ya. Kita tinggal mengikuti lengkungan dari sayap yang ini teman-teman. Nah, oke, yang pertama ini kita udah siapkan ya teman-teman ya, lengkungan sayap. Nah, yang kedua kita tinggal mengikuti ya teman-teman. Yang kedua itu kita lebih mudah untuk membuatnya karena kita sudah ada patokan lengkungan teman-teman. Nah, di sini kita udah mulai bisa membuat lengkungan. Ini kita jadikan mal ya teman-teman. Jadikan mal contoh lengkungan. Jadi untuk lengkungan yang kedua ini kita bisa mendapat patokan yang lebih cepat teman-teman. Ya. Sementara kita lakukan pakai tangan dulu teman-teman. Jadi memang kalau dia sudah berbentuk perlu penyempurnaan, kita gunakan alat teman-teman. Kita lihat tadi bagaimana lengkungan ini sudah mencapai, sudah hampir mencapai bentuk yang sama. Sedikit lagi teman-teman. Teman-teman kita lihat lagi lengkungan ini sudah hampir sama teman-teman. Memang tidak harus sama benar ya teman-teman ya, cuman ya kita ngambil selisih paling enggak jangan terlalu besar. Ini oke teman-teman, ini sudah mendekati sama. Kita perlu besarkan sedikit. Kita perlu ratakan sedikit di sini. Teman-teman kita bisa lihat ini bentuk sayap yang oke teman-teman. Di sini perlu lengkungan sedikit aja. Perlu penyempurnaan sedikit. Oke teman-teman, kita ukur lagi. Oke teman-teman ya, kita anggap ini sudah sama teman-teman. Kita anggap ini sudah sama. Teman-teman kita bisa lihat ini adalah dua buah sayap yang ukurannya sudah sama ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ukurannya sudah sama, teman-teman ya. Kita bisa lihat ini dua ukurannya sama, jadi kita sudah memiliki dua sayap kiri kanan yang ukurannya sudah sama. Kita sempurnakan lagi jika memang dia masih ada lengkungan teman-teman. Kita lihat ya, ini adalah dua ukuran sayap yang sama teman-teman ya. Membuatnya sangat mudah ya teman-teman, kita masih menggunakan tangan saja, jadi tidak terlalu sulit untuk membentuknya ya teman-teman. Kemudian kita akan melekatkan ini teman-teman ya, salah satu sayapnya. Kita menggunakan las ya teman-teman ya, agar sayap ini memang dia melekat ya di besi ini dengan kuat ya teman-teman ya, melekat di besi ini dengan kuat. Teman-teman kita coba alas di sebelah sisi ini teman. Oke teman-teman, ini untuk sayap ini kita posisinya begini ya teman-teman ya.
Jadi ada posisi yang memang harus kita tempatkan sedikit. Nah, begini teman-teman ya. Ini oke. Oke teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu mesin las kita. Kemudian kita coba mengelas teman-teman ya. Coba menempelkan dengan lasnya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini sudah kuat ya teman ya, sudah terkunci kuat. Memang kita kalau mengelas ini pasti ada ini teman-teman ya, karena ban ini juga terjadi panas ya teman, jadi dia akan sedikit ini, tapi itu tidak menimbulkan masalah ya teman-teman ya. Kita cuma perlu menguatkan saja. Kita perlu kehati-hatian juga teman ya, karena besi 6 ini sangatlah kecil ya. Jadi kalau kita terlalu berlebihan memanaskan dengan las, dia bisa putus ya teman-teman ya. Iya teman-teman, memang dia kadang memang panasnya lasan ini bisa juga membakar ban, tapi tidak sampai mengakibatkan kebakaran teman-teman. Kita bisa meniupnya dan tidak bermasalah teman-teman ya. Oke, las ini kita harus pastikan dia kuat ya teman-teman ya. Oke, ini untuk sebelah sini sementara sudah kita las ya teman-teman ya. Kita kembali pengelasan untuk di sebelah posisi kanan teman-teman. Kita lakukan pengelasan di posisi sebelah sana teman-teman ya, yang posisi sebelahnya teman-teman. Oke, kembali lihat teman-teman ya, kita lihat posisinya apakah ini sudah pas. Nah, kita perhatikan dulu. Apakah ini posisinya, kita lihat dulu lingkarannya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, posisinya harus begini ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, jangan sampai kita salah memposisikan ini. Oke, kita pas lagi di bagian ini teman-teman. Ini satu di sebelah sini, jangan terlalu ini juga, kita harus perhatikan jaraknya teman-teman ya, jaraknya. Oke, miring dikit. Oke teman-teman ya, kita posisikan seperti itu. Coba mengasah teman.
Oke teman-teman, kita bisa lihat laser ini sudah cukup kuat teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 daun ya, 2 daun yang sudah kita las. Namun kita perlu menyesuaikan lagi teman-teman ya, kita perlu menyesuaikan soal letaknya teman-teman, soal posisi dia center atau tidaknya. Kita lihat teman-teman ya. Ya oke, sudah posisi seperti ini. Ini kita perlu rapatkan sedikit ke sini. Oke teman-teman, kita juga perlu sedikit buat posisi-posisi yang lebih ideal. Ya teman-teman, kita sudah mendapatkan sayap teman-teman ya, dengan posisi yang sudah simetris kiri kanan. Kita perlu penyesuaian juga, kita lihat dulu, kita perhatikan tentang lengkungannya, jangan sampai nanti pada saat kita membuat sayap. Oke teman-teman, ini kita sudah membuat rangka utama ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan membuat, ini adalah ini ya teman, perlu teman-teman ketahui juga, ini adalah sayap minimalis ya teman-teman ya. Jadi sayap minimalis ini dia tidak begitu detail dengan sayap aslinya ya teman-teman, karena kalau sayap aslinya begitu rumitnya ya teman-teman ya. Namun sayap ini adalah sayap minimalis, sebagai persyaratan juga bahwa hewan ini ada sayapnya dengan bentuk juga dengan tanda-tanda yang kita akan buat, tapi tidak terlalu detail ya, tidak sesuai juga, tidak persis dengan sayap aslinya teman-teman, karena memang sayap ini dibuat minimalis sebagai persyaratan memenuhi syaratnya seekor lebah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat tambahan-tambahan ya teman-teman ya. Sebagaimana sayap itu ada bagian-bagian yang dominan ya, yang terlihat ya, jadi kita buat dulu bagian-bagian yang memang di sayap itu benar-benar jelas terlihat adalah garis ini teman-teman ya, garis tulang yang di sini. Kita cari ukuran 45, teman-teman, ukuran 45 yang nanti akan kita bentuk ya teman. Oke, kita potong lagi besi ukuran 45, ini ya, kita potong. Kita potong langsung dilihat teman-teman. Oke teman-teman, kita potong besi ukuran 45, kita potong langsung 2 saja karena memang kita untuk memasang di kiri dan sebelah kanan teman-teman. Dan maksudnya bagaimana tadi kita harus memasang bagian yang dominan aja teman-teman ya, sebagai syarat sayap ini. Mungkin bisa kita aplikasikan bagaimana maksud dari tadi yang kita bilang ada tulang bagian ya, bagian pinggir yang lebih dominan terlihat ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini adalah sayap dominan yang akan kita garis rangka dominan yang akan kita sambungkan di sini nanti teman-teman. Namun sebelumnya kita akan ada penirusan ya di bagian sini, yang nanti biar dia daya rekatnya bisa lebih kuat.
teman-teman, kita coba memasangnya. Kita coba teman-teman ya, kita pasangnya sedikit agak jauh. Dan tidak bisa gitu, lepas saya nggak apa-apa, lepas saya dan teman-teman ya. Perlu hati-hatian teman ya, karena besi ini sangat tipis, jadi sangat kecil ya, ukuran kecil. Nah, di sini kita coba lekatkan di sini ya, agar kita sedikit ada pembengkokan agar dia lebih banyak mengenai besinya teman-teman. Oke teman-teman, bengkokan dikit agar dia bisa lebih kena, lebih rasanya lebih tepat teman-teman. Teman-teman, kita ingin memang rangkaiannya benar-benar melekat dengan kuat ya teman-teman ya. Kita coba di sebelahnya lagi, lagi ya teman-teman, sebelah sini ya. Nah, lagi-lagi kita nanti akan membuat ketirusan sini. Ya, kita lihat di sini dengan posisi jarak yang tidak terlalu jauh teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin perlu mengangkat besi ini teman-teman. Besi yang ini perlu kita angkat sedikit agar dia bisa lebih ya. Oke, kita lihat dulu jaraknya, jangan sampai terlalu jauh. Ini teman-teman ya. Memang perlu kehati-hatian untuk mengelas besi kecil ini teman-teman, karena dia sangat tipis ya, kecil ya teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah mendapat dua sisi yang panas ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal atur bagaimana posisinya atau bentuknya. Oke teman-teman, kita sudah masang bagian ini ya, bagian dari tulang sayap ini yang bagian atas ya teman-teman ya. Dua sisi ini udah kita pasang. Kemudian ada lagi bagian-bagian yang nampak ya pada sayap itu, minimalis adalah bagian-bagian seperti tulang-tulang dalam atau urat-urat di dalam sini ya teman ya, sisi-sisi di bagian dalamnya teman-teman. Nah, kita coba dulu untuk pemasangan bagian sini teman-teman. Biasanya di sebelah sini memang ada seperti lingkaran, setengah lingkaran atau hampir satu setengah lingkaran bentuk melingkar di bagian sini. Nah, kita coba ukur penempatan dari sini
Kita coba ukur dengan panjang 33 ya teman-teman ya. 33 atau 32 teman-teman. Kita coba panjang ukur 32. Kita potong 32 cm. 32 cm. 32 cm teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah mendapatkan ukuran besi 32 cm 2 biji yang kita pasang untuk kiri dan kanan. Ini maksudnya adalah nanti kita akan pasang di sebelah sini teman-teman, dengan kita bentuk dulu cekungan atau seperti melengkung ya teman-teman ya, agar dia kelihatan estetik ya, agar dia kelihatan estetik di dalam pembuatan rangka sayap minimalis ini teman-teman. Coba sudah kelihatan lengkungan teman-teman ya, sudah kelihatan lengkungan. Kita coba dulu teman-teman. Nah seperti ini maksudnya teman-teman, adalah sedikit ada lengkungan di bagian ini. Namun sebelum kita las teman-temannya, kita bikin lagi, kita ikutkan lengkungan ini untuk yang sebelahnya teman-teman. Kita jadikan mal ini untuk sebelahnya, jadi setiap lengkungan itu mempunyai ukuran yang sama kiri kanan, jadi nanti bentuknya akan sama ya teman-teman. Akhirnya kita tidak perlu lagi membuat lengkungan yang sulit teman-teman, kalau kita tidak membuat sekali dua untuk kiri dan kanan. Kita coba samakan. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan dua buah lengkungan yang sama tadi, kita sudah ukur, ini sama ya teman-teman. Walaupun selisih sedikit, kita tidak begitu mempersoalkan ya, karena memang tidak harus selalu persis, tapi minimal lengkungan ini ya mendekati ya, sama ya teman-teman ya. Jadi kita coba pasang dulu untuk yang sisi sebelahnya, sisi sebelah sini teman-teman, di sebelah sini. Yang sini sudah pas ya teman-teman, jadi tidak perlu kita gerinda lagi. Cuman sebelah sini perlu kita gerinda teman-teman, agar dia bisa lebih sejajar dengan besi yang akan kita las. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini sudah bisa kita las ya teman-teman ya. Oke, kita coba teman-teman, kita coba mengelasnya. Teman-teman, kita perlu kehati-hatian karena besi ini sangat lunak ya dan kecil teman-teman ya. Kita cek dulu sejauh mana dia lengketnya. Teman-teman, perlu kita tambahin dikit sini pengelasan agar dia bisa lebih lengket. Teman-teman,
Ya, kita harus yakinkan biar lebih kuat ya. Untuk sudahnya juga demikian teman-teman, ada sisi yang mungkin nanti akan kita gerinda atau kita ukur dulu. Ini adalah sayap minimalis teman-teman ya. Oke, begini teman-teman, satu di sini, satu juga di sebelah sini. Sini ada yang perlu kita sedikit ratakan ya teman. Sini perlu kita ratakan sedikit. Penting posisi ini kita harus perhitungkan ya teman-teman ya, paling enggak dia sama dengan sisi sebelahnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya, kita sudah mendapatkan dua sisi kiri kanan yang bentuknya seperti itu teman-teman. Ini adalah bentuk minimalis rangka sayap ya teman-teman ya. Satu lagi kita bikin untuk minimalisnya, kita tambah di posisi ini teman-teman, di posisi ini, di posisi ya teman-teman, kita akan masang di posisi ini teman-teman ya. Posisi ini satu lagi, posisi ini teman-teman. Nah, kita akan pasang sampai di sini. Nah, cukup garis satu panjang dari sini sampai bertemu di sini teman-teman. Kita cari ukurannya, panjangnya kurang lebih 50 cm teman-teman ya. Ya, kita potong 50 cm teman-teman. 50 cm. Kita potong langsung dua aja teman-teman. Potong langsung dua. Kita memotong langsung dua buah ya, untuk posisi di sini ya teman-teman ya, posisi di sini ya, satu. Namun kita bikin bentuk agak sedikit melengkung ya teman-teman, sedikit agak melengkung agar kita memiliki bentuk yang lebih estetik ya teman-teman. Oke, kita akan bikin seperti ini teman-teman. Begini teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada yang perlu kita sedikit kita papras teman-teman. Di bagian ini perlu kita papras sedikit. Ya.
kita pasang di sini teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Seperti ini. Namun sebenarnya kita bersihkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, coba kita, namun sebelumnya coba kita ini ya teman-teman, kita ukur dulu sebelah sini biar dia sama-sama lengkungannya, walaupun sebenarnya lengkungannya nggak begitu ini ya, tapi kita coba ngambil lengkungan ini untuk yang sebelah agar dia tidak terlalu ini. Ya, bersama. Ya teman-teman, kita coba ya teman-teman, kita harus juga hati-hati ya temannya, karena ini besi 6 ini. Dan kita upayakan lengketnya juga kuat, namun kita juga harus perlu kehati-hatian ya teman-teman ya. Nah, kita ingin sayap ini benar-benar kuat, dan kita harus meyakinkan dia kuat ya teman-teman ya. Kalau memang kita masih ragu tentang kekuatannya, kita bisa nambahkan lagi pengelasannya teman-teman. Oke, sebelahnya lagi akan kita pasang ya teman-teman ya. Kita pasang. Kita lihat begini teman-teman. Nah, kita lihat dulu jaraknya misalnya bagaimana. Oke, ini sudah tepat teman-teman, cuman kita perlu bengkokkan ini karena ini terlalu bengkok ke dalam. Kita lakukan dulu pemotongan teman-teman, pemotongan sedikit ya teman-teman. Sampai sini. Oke, satu sisinya lagi kita
Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 pasang sayap ya. Kita sudah las. Nah, kita juga udah pastikan ini juga benar-benar sudah terpasang dengan kuat ya teman-teman ya. Karena sayap ini memang kita butuhkan dia kekuatannya teman-teman ya. Karena seandainya dia nanti terjadi apa sesuatu yang membuat dia tersentuh atau terbentur atau di, di apa dibengkokkan atau diturunkan ke bawah atau dibengkokkan, dilenturkan ke atas dan ke bawah, dia tidak akan terlepas teman-teman. Karena posisi sayap ini juga enggak selalunya harus dengan posisi seperti ini, karena nanti suatu saat pada waktu kita akan melakukan pengiriman, sayap ini akan sedikit kita turunkan, dan nanti setelah sampai ke tempat tujuan sayap ini bisa lagi dikembangkan teman-teman ya. Dan posisi ini sayap ini juga bisa untuk kekuatan teman pada saat kita mengangkat begini teman ya. Kita mengangkat ini melalui sayap ini juga kita sudah bisa teman-teman. Jadi sangat kita butuhkan kekuatan sayap ini. Ini juga kita bisa gunakan untuk mengangkat ya teman-teman ya, sayap ini ya. Jadi dia harus benar-benar dengan kondisi yang kuat teman-teman. Oke teman-teman, untuk sayap ini pemasangannya sudah selesai ya. Nanti memang pekerjaan ini masih berlanjut, dimana sayap ini harus kita pasang daun ya teman-teman ya. Di sini nanti ada daunnya, dan ada daunnya ditutup ya teman ya dengan daun sayap, yang bahannya nanti akan kita tampilkan pada episode-episode yang nanti pada saat tahap pemasangan sayap. Namun sebelum itu kita ada pekerjaan lagi yang harus kita selesaikan, yaitu untuk menutup ini ya teman-teman ya, menutup lubang ini agar dia tidak terlihat sambungan las ini. Dia harus tertutup agar juga dia mendapatkan bentuk yang lebih sempurna ya teman-teman ya. Kita menggunakan karet ban ukuran kecil aja teman-teman, seperti ini. Nanti kita akan tutup di sini, namun kita ukur dulu seberapa panjang yang kita butuhkan. Kita lihat di sini teman ya, kita lihat, kita ukur dengan ukuran yang lebih panjang ya teman-teman ya. Seperti ini kita ukur sebatas ini ya teman-teman ya. Kita ukur sebatas ini, kita potong. Kita potong ya teman-teman ya. Nah ya ini teman-teman ya, sebatas ini kita potong. Kita potong 2 aja ya teman langsung ya, untuk kiri kanannya biar ukurannya sama. Oke teman-teman, kita sudah mendapat 2 potongan begini. Satunya kita coba untuk memotong ini, untuk kita pasang di sebelah sini. Namun kita harus membuat bentuk ya teman-teman ya. Kita buat bentuk dulu seperti gimana bentuk lubang yang akan kita tutup. Kita harus potong seperti ini. Ini juga kita potong seperti ini teman-teman. Begitu juga di ujungnya sebelah sana, kita potong seperti ini. Memang dia bentuknya untuk lubang itu seperti ini teman-teman ya, seperti mata ya teman-teman. Kita potong dulu. Perlu kehati-hatian ya teman dalam hal memotong ban ini. Posisi yang juga perlu penting kita perhatikan. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan bentuk untuk menutupnya teman ya, seperti ini ya.
Nah, namun kita tidak bisa langsung menempel ya teman-temannya, karena kita cara menempelnya nanti akan kita membuat apa? Kita membuat robekan ya teman ya, sobekan yang kurang lebih nanti kita posisi sobekannya tuh di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini, posisi sobekan sebelah sini. Kita akan posisikan miring teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Begini kita akan posisikan miring seperti ini, namun kita hanya potong sebelah sini sampai sini, tidak putus ya teman ya. Coba kita praktekkan bagaimana. Ini teman-teman ya, kita tidak memutusnya ini. Nah, maksudnya adalah untuk begini teman ya, jadi kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah, nanti kita akan masukkan ini sebelah sini, sebelah sini. Mungkin ada yang mengganjal ya. Oke teman-teman, nah, ini juga kelihatannya mungkin kurang lebar, atau ini sedikit kurang kurang luas untuk dia menjepit. Kita coba beri ruang sedikit. Oh gini teman-teman, ini bisa kita masukkan seperti ini, bisa kita masukkan aja teman-teman. Pas seperti ini. Oke teman-teman, nah, kita sudah dapatkan posisinya. Kita bisa lakukan penyekrupan dulu sebelah sini. Satu lagi kita bisa melakukan penyekrupan di sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini kita lakukan. Kita bisa lakukan di bagian bawah sini biar dia posisinya tidak berubah. Tidak berubah, kita lakukan lagi sekali di sebelah sini teman-teman. Sini juga tidak apa-apa. Oke teman, sudah terikat kuat, sudah terikat kuat. Nah tinggal yang sebelah sini teman-teman. Kalau kita mau ikat lagi di sebelah sini, oke teman-teman. Nah yang ini mungkin kurang ke bawah sedikit, kita tarik teman-teman, kita tarik biar dia lebih merapat ke sisi garis ya teman-teman. Oke, sini kita tambah lagi satu. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya, sekarang sudah tertutup ini, sehingga besi ini benar-benar kelihatan sudah tertutup dari sambungannya, dan kita bisa lihat kondisi yang lebih rapi teman-teman. Kita sempurnakan dulu bagian-bagian yang mungkin masih kurang rapi. Teman-teman bisa kita lihat ya, demikian juga yang sebelahnya teman-teman. Sebelahnya tadi kita juga melakukan pemasangan seperti ini tadi. Kita lakukan pemotongan dulu seperti tadi teman-teman ya. Ya, kita batas dulu seperti tadi teman-teman.
Ya, perlu ketajaman ya teman ya, pisau ini perlu ketajaman dan perlu kehati-hatian teman-teman. Nah, seperti tadi ya teman-teman ya, kita harus membuat garis juga pemotongan yang sejajar, tidak sejajar temannya, kita harus bikin sedikit agak miring ya. Jadi garisnya tidak sejajar ini, tapi dia sedikit agak miring teman-teman. Potong lagi. Hati-hatian teman. Teman, kita sudah motong tapi tidak putus ya teman-teman ya. Kita lakukan hal seperti tadi ini. Oke, teman-teman ya, kita coba menyekrupnya lagi sini agar bagian ini menyatu ya. Kemudian ini kita usahakan untuk bisa rapat ke sini teman-teman. Oke. Menyekruk yang bagian bawah teman-teman. Tadi kita lakukan. Lakukan di sebelah atas ini teman-teman. Atas ini. Oke. Sini satu. Kita coba pakai skrup yang agak panjang teman-teman. Skrup yang agak panjang. Oke. Coba di sebelah sini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasang ini apa tutup dari sayap teman-teman ya, sehingga sayap ini sudah terpasang dalam bentuk rangka dan bagian badan juga sudah kita tutup. Dan nanti kita akan sempurnakan dengan pengecatan atau dengan potongan bagian-bagian yang kemungkinan akan menampilkan sosok atau bentuk yang lebih sempurna teman-teman. Oke teman-teman, kita mungkin bisa nge-shot ya, bisa mengambil secara keseluruhan bagian ini sementara yang sudah kita pasang sayapnya teman-teman. Ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya, ini bentuknya sudah cantik sekali teman-teman. Walaupun belum terpasang daunnya, tapi dia sudah menampilkan sosok lebah serangga yang cantik ya teman-teman ya. Apalagi nanti kita sudah melakukan pengecatan pewarnaan, dia akan lebih tampil sempurna teman-teman.
Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita tutupkan sampai di sini. Kita akan sambung di episode berikutnya, di episode pengecatan ya teman-teman ya, pengecatan cat dasar dan pewarnaan. Terakhir kita akan ketemu di episode terakhir ya. Yang paling terakhir adalah pemasangan daun ini ya teman-teman ya. Pemasangan daun sayap dan pewarnaannya sekaligus, dan itu sudah merupakan finishing pekerjaan akhir dari pembuatan lebah karet ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share, and like ya teman-teman, agar channel ini bisa menjadi inovasi ya, inspirasi ya. Sekalian juga bisa memacu rekan-rekan yang ingin berkarya melalui limbah karet ban bekas ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.